Pemuda ini menusukkan pisaunya ke sebuah ban mobil tepat di depan muka seorang penjahat. Saat pisau ditarik, penjahat pun kemudian terlempar. Lalu dengan menggunakan satu tangannya, dia pun memindahkan mobil ini karena sudah salah parkir. Setelah itu dia pun duduk di atasnya sambil memandangi seorang pria yang berdiri di sana. Pemuda ini memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Baijan yang memiliki 3 orang adik dan mereka tidak ingin menikah karena mereka tidak ingin terikat dengan siapapun. Apakah mereka memiliki keluarga? Tanya pemuda ini. Ya, aku punya ayah, ibu, bibi dan istri. Jika kalian memiliki keluarga, mengapa ingin mati sekarang? Ujar pemuda ini, yang membuat semua penjahat saat ini bergedik ketakutan membayangkannya. Pulanglah, ucap pemuda ini kepada sang ketua. Namun dari kejauhan terlihat bos penjahat sedang memperhatikan mereka. Mengetahui hal itu, pemuda ini memperingatkannya bahwa loyalitas itu adalah penting, tapi setialah kepada orang yang setia dan bukan kepada pengkhianat. Mereka semua adalah orang-orang rakus yang ingin menguasai tempat ini, jadi pulanglah. Setelah memperhatikan mereka, ketua penjahat pun pamit kepada sang pemuda dan segera pergi dari sana, yang membuat bos ini pun kesal. Sehabis kejadian itu, semua warga di sana merasa senang. Berkat Baijan, daerah mereka aman dari politisi yang ingin berbuat curang. Keesokan harinya, ketiga pemuda ini terlihat muram. Paman ini memperingatkan mereka agar tidak mencintai gadis manapun, karena jika kakak mereka Baijan mengetahui, maka apa yang akan terjadi, ucap kakek ini. Namun bapak ini mengatakan bahwa mereka sedang jatuh cinta, dan apa yang salah dengan hal itu? Jika kakaknya tidak menikah, bukan berarti mereka juga tidak boleh menikah. Mendengar perkataan si bapak, para pemuda ini merasa senang. Lalu seorang bernama Lob berterima kasih karena bapak ini mengerti mereka. Sambil memandangi paman dan si kakek, dia bertanya bagaimana caranya untuk memberitahukan hal ini pada kakaknya. Sedangkan kakaknya Baijan tidak ingin mereka menikah. Paman ini seketika marah dan kakek pun mencegahnya, yang membuat sang pemuda pun mundur. Paman ini meminta mereka untuk tidak memberontak, namun Moh berkata, mengapa semua jadi salah? Karena cinta bukanlah kesalahan dan semua orang berhak untuk itu. Ya baiklah, ujar sang paman. Moh kembali berkata bahwa mereka tidak punya pilihan, dan siapa yang akan memberitahukan kepada kakaknya tentang pacar mereka adalah gadis sopan dan baik. Cukup, ujar sang bapak, yang membuat mereka seketika kaget. Kalian telah melampaui batas. Selanjutnya, sambil mendekat dia menjelaskan kepada pemuda-pemuda ini betapa besar pengorbanan kakaknya Baijan saat itu. Lalu siapa kalian dan siapa dia yang tidak memiliki hubungan satu sama lain sebelumnya? Saat panti asuhan terbakar, dia telah menyelamatkan kalian. Sejak peristiwa tersebut, dia bersumpah tidak akan menikah karena ingin merawat dan membesarkan kalian. Pengorbanannya begitu besar untuk memberikan pendidikan yang... Karena itu dia memutuskan untuk tidak menikah. Namun sekarang apakah tega kalian memutuskan hubungan ini dan menyulitkan dia? Mendengar apa yang dikatakan sang bapak, ketiga pemuda ini pun kemudian menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan memberitahukannya. Gadis cantik ini datang meminta kepada paman dan bapak angkat para pemuda itu agar tidak memberitahukan perihal hubungan mereka kepada kakaknya. Namun bapak ini mengatakan bahwa mereka tidak mengerti kata-kata itu dan sebaiknya para gadis ini mengungkapkan apa yang ada di hati mereka. Muskat mengatakan bahwa Lob adalah cinta pertamanya. Lalu Sukon menjelaskan tidak ingin menikah dengan orang lain. Kemudian Cinta tidak menginginkan cinta kedua atau ketiga dalam hidupnya. Ya, ini lebih baik, ucap si bapak. Sekarang aku mengerti apa yang kalian bertiga inginkan, pungkasnya. Tak lama kemudian ketiga pemuda ini pun datang. Sang bapak bertanya, apakah benar ketiga gadis ini adalah pacar mereka? Ya, benar, ucap para pemuda ini. Jika mereka ditakdirkan untuk hidup bersama, maka kakak mereka sendiri tidak bisa menghentikan itu, ujar sang bapak. Mendengar perkataan tersebut, mereka semua tersenyum. Bapak ini kemudian memberitahukan bahwa kakaknya itu pernah memiliki seorang pacar. Namun karena dia memutuskan untuk tidak menikah, kemungkinan wanita itu pun tidak menikah. Dan dia menyarankan agar mereka segera pergi ke Mumbai untuk menemui sang wanita, agar mendapatkan jalan keluar dari masalah ini. Mendengar keterangan dari sang bapak, mereka pun segera pergi ke Mumbai. Lalu di saat para orang tua angkat ini akan keluar dari kafe, tiba-tiba kakak mereka pun datang menggunakan motor menanyakan ketiga adiknya itu. Paman ini berkata dia tidak tahu, sedangkan kakek pun menjawab dia tidak tahu. Kemudian sang bapak menjelaskan bahwa dia tidak ingin berbohong dan memberitahukan ketiga adiknya itu sekarang sedang menuju Mumbai. Kenapa ke Mumbai? Tanya Baijan kepada mereka. Untuk menemui mantan pacarmu, ucapnya. Setelah mendengarkan itu, Baijan pun pergi menggunakan sepeda motornya dari sana. Sesampainya di Mumbai, para pemuda ini mendatangi rumah mantan pacar